Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian IPAS kelas 5 SD bab 2, khususnya materi tentang rantai makanan. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri disebut titik-titik. A. Pengurai, B. Produsen, C. Konsumen, atau D. Dekomposer. Nah, di sini ada kata kuncinya ya teman-teman, menghasilkan makanan sendiri. Itu disebut sebagai produsen ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 2. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup disebut titik-titik. A. Simbiosis, B. Ekosistem, C. Parasitisme, atau D. Rantai makanan. Nah, urutan makan dan dimakan ini disebut sebagai rantai makanan. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 3 ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada sebuah gambar rantai makanan yang terjadi di laut. Di situ ada fitoplankton, kemudian dimakan zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan hewan berukuran kecil yang ada di laut. Dan yang terakhir, hewan berukuran kecil tersebut dimakan oleh burung pelikan sebagai konsumen puncaknya. Nah, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen pada rantai makanan tersebut adalah titik-titik. A. Ikan kecil. Kalau ikan kecil itu berarti masuknya hewan berukuran kecil itu sebagai konsumen tingkat 2 ya, kita tandai konsumen 2. Kemudian fitoplankton lah ini sebagai produsen, karena dia menghasilkan makanan sendiri, kemudian makanan tersebut dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton itu sebagai konsumen tingkat 1 dan burung pelikan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak dalam rantai makanan tersebut. Nah, jadi yang sebagai produsen itu adalah yang B, fitoplankton. Lanjut soal nomor 4, perhatikan gambar berikut ya. Di sini juga ada sebuah rantai makanan yang diawali dari jagung, kemudian jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang. Pada gambar tersebut posisi ular adalah kita tandai A, produsen. Yang jadi produsen adalah jagung. Kemudian konsumen 1 itu jelas tikus. Konsumen 2 itu adalah ular. Nah, yang dekomposer di gambar tersebut tidak ada dekomposer atau pengurai ya teman-teman. Adanya elang itu sebagai konsumen 3. Nah, teman-teman, jadi posisi ular itu sebagai konsumen 2. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 5, perhatikan rantai makanan berikut. Di situ ada tumbuhan, kemudian dimakan belalang, kemudian belalang dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang itu mati diuraikan oleh jamur ya. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah titik-titik. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Tumbuhan itu sebagai produsen, kita tandai B. Kemudian belalang konsumen tingkat 1 ya. Kemudian burung konsumen tingkat 2. Ular itu konsumen tingkat 3. Kemudian elang itu konsumen tingkat 4. Dan dekomposernya berupa jamur, ini disebut dekomposer. Nah, berarti yang konsumen tingkat 2 adalah burung ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 6. Berikut ini rantai makanan yang terjadi di sawah adalah titik-titik. A. Fitoplankton, zooplankton, udang, cumi-cumi itu di laut. B. Tanaman tomat, ulat, ayam, ular itu adalah di kebun ya. C. Padi, tikus, ular, burung elang. Nah, ini ciri-ciri yang ada di sawah itu adalah padi. Berarti rantai makanannya dimulai dari padi,
tikus, ular, dan burung elang. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada jaring-jaring makanan. Di sini diawali dari rumput dimakan tikus dan seterusnya ya. Jika populasi tikus berkurang, maka akan terjadi titik-titik. Nah, ininya tikus itu sebagai konsumen pertama atau tingkat 1 berkurang, maka terjadi A. Penurunan populasi padi. Tidak, karena kalau tikusnya berkurang maka peningkatan populasi padi. Kita coret. Kemudian B. Penurunan populasi rusa. Ini justru meningkat ya, karena padinya banyak dan rusanya tidak punya saingan, maka rusanya meningkat. Kita coret lagi karena salah ya. Yang C. Peningkatan populasi padi ya, karena konsumen yang memakan padi berkurang. D. Peningkatan populasi elang. Nah, di sini ada elang sebagai konsumen tingkat 2. Nah, kalau tikusnya berkurang, otomatis si elangnya juga berkurang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Peningkatan populasi padi. Lanjut nomor 8, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada padi, belalang, katak, ular, dan elang. Kedudukan elang pada rantai makanan tersebut adalah titik-titik. Padinya sebagai produsen, belalang konsumen tingkat 1, katak konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, dan elang ini konsumen tingkat 4, atau kalau yang konsumen paling akhir sebagai konsumen puncak ya teman-teman. Jadi setelah elang ini sudah tidak ada konsumen lagi, hanya saja nanti paling elang itu mati dan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, jadi kedudukannya elang sebagai A. Pengurai tidak, B. Produsen juga tidak, C. Konsumen puncak ya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 9, perhatikan rantai makanan berikut. Ada padi, kemudian belalang, dimakan katak, dimakan ular ya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan rantai makanan tersebut adalah titik-titik. A. Padi berkedudukan sebagai pengurai. Salah, karena padi ini kedudukannya sebagai produsen. B. Ular berkedudukan sebagai konsumen. 3. Coba kita lihat. Padi produsen, belalang konsumen tingkat 1, kemudian katak konsumen tingkat 2, dan ular konsumen tingkat 3. Ya, ini benar ya. Kemudian kita lihat dulu jawaban yang C. Tidak ada produsen dalam rantai makanan. Ini tidak tepat. D. Belalang berkedudukan sebagai produsen. Ini juga tidak tepat. Jadi pernyataan yang sesuai adalah yang B. Ular berkedudukan sebagai konsumen 3. Lanjut nomor 10, berikut ini hewan yang berkedudukan sebagai dekomposer dalam suatu rantai makanan adalah titik-titik. A. Ular. Ular itu biasanya konsumen tingkat 2 atau 3. B. Katak, konsumen tingkat 1 atau 2. C. Cacing. Nah, ini sebagai dekomposer atau pengurai ya teman-teman. D. Belalang itu biasanya konsumen tingkat 1. Jadi yang sebagai dekomposer adalah C. Cacing. Lanjut nomor 11, perhatikan gambar berikut. Di sini ada rantai makanan dimulai dari tumbuhan dimakan tikus, kemudian tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang, elangnya mati diuraikan oleh jamur, kemudian menjadi zat-zat makanan di dalam tanah, dan zat-zat tersebut diserap oleh tumbuhan ya. Makhluk hidup yang berkedudukan sebagai pengurai adalah nomor ya, jamur. Nomor 5. Lanjut nomor 12 ya. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut untuk soal nomor 12 sampai 13. Nah, di sini ada bunga, kupu-kupu, kemudian dimakan laba-laba. Bunga, semut, kumbang dimakan laba-laba. Dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat berapa rantai makanan? Kita lihat.
Yang pertama, bunga dimakan kupu-kupu, kupu-kupu dimakan laba-laba. Yang kedua, bunga dimakan semut, semut dimakan kumbang, kemudian kumbangnya itu dimakan laba-laba. Jadi ada 2 rantai makanan. Nomor 13, hewan yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2 adalah titik-titik. Nah, di sini adalah yang pertama adalah kumbang dalam rantai makanan ini, kumbang. Nah, dalam rantai makanan yang kedua, konsumen tingkat 2-nya adalah si laba-laba. Jadi laba-laba itu kedudukannya ada 2. Yang dalam satu rantai makanan jadi konsumen kedua, dan yang satunya lagi jadi konsumen ketiga. Nah, demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.